aja, aku nggak butuh gift yang lain, love orange aja 1 koin untuk supaya algoritmik TikTok membaca dan membantu teman-teman yang masih mencari-cari live aku. Kenapa tiba-tiba berakhir kena report teman-teman. Yuk, 5 menit ke depan aku akan berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya kenapa. Jawabannya sama, kena report. Jadi kita hitung ya. Setelah 5 menit jangan ada yang nanya alasan kenapa live-nya berakhir. Ya, udah kejawab 5 menit tuh. Hari-hari kena report ya, hari-hari kena report, nggak tahu lah, bukan aku yang report sendiri ya, dan saya juga nggak mau nuduh-nuduh orang gitu. Saya nggak mau kemudian menuduh dalam artian, karena memang report itu anonim, jadi nggak seperti Yusuf PA yang nuduh-nuduh oten-oten report, nggak lah, saya nggak nuduh. Sekalipun yang nonton dari Islam ada juga yang mereka juga sengaja typing ya, saya tapi nggak bisa menuduh juga karena nggak punya bukti yang kuat. Jadi kita jangan membiasakan untuk melemparkan tuduhan tanpa ada bukti, karena kalau tidak terbukti jatuhnya fitnah ya, nggak boleh seperti itu. Jadi ya saya menganggap ya udahlah, memang mungkin kena report, biarin aja. Kalau kemarin saya bilang Islam, memang pada saat itu beneran dari mereka sendiri gitu. Tapi kalau sekarang ya nggak tahu, soalnya nggak ada gitu. Kita lanjut ya. Semangat Joseph, kami menyayangimu. Terima kasih. Saya juga menyayangi teman-teman semuanya. Halo Cece Veronica, halo, kacamatanya keren. Puji Tuhan, terima kasih habis ganti. Setelah sekian lama aku nggak punya banyak waktu untuk bisa ganti-ganti, bukan ganti-ganti, maksudnya nggak punya banyak waktu untuk mengganti kacamata, karena ganti kacamata itu kan perlu waktu untuk ganti lensa, ganti frame juga, terus dipotong lensanya gitu. Ya salam yang baru bergabung ya. Kenapa Joseph Nathan? Pokoknya 5 menit ke depan aku akan menjawab kena report. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu sampai 2019. Salve Bang, salve Immanuel. Dek Joseph mau nanya boleh? Boleh Kak Lydia, mau nanya apa bentar ya. Berkat sering nonton live Bang Joseph, imanku semakin mantap. Puji Tuhan, luar biasa, bersyukur. Tetap juga mengusahakan untuk selalu saling mengingatkan ya teman-teman, kalau misalkan saya ada salah atau kurang pas untuk menjelaskan gitu, karena saya bukan orang yang menganggap diri saya paling benar ketika menjelaskan, apalagi mengenai iman kekristenan gitu. Dalam Alkitab nggak ada Yesus sebagai Tuhan, ada Yohanes 13:13, Yohanes 20:28, Batrianto. Naik, buktikan kalau nggak ada. Kak mau diskusi dong? Iya Leonard. Ya udahlah, aku naikkan orang lah. Teman-teman yang di bawah bantu jawab, teman-teman yang baru bergabung yang nanya kemana Joseph, habis ngapain, kenapa roomnya ya, bantu ya. Tolong bantu timpalin, kena report gitu ya. Gitu. Shalom Leonard Simat. Halo Bang. Yuk. Halo Bang, saya Leon. Ya Leon. Halo Patrianto. Ya Bang. Yang kemarin dibalas chatnya Bang. Aku mau nanya nih Bang. Bentar ya Patrianto. Maaf banget kalau kesannya ngajak debat atau gimana. Aku kan Protestan nih, sebelumnya juga aku sama kayak Abang, Muslim juga, cuman bedanya aku masuk ke Kristen itu karena mengalami kesaksian langsung Bang. Langsung to the point aja kali ya Bang ya. Pertanyaan aku ini ada 2 ya Bang ya. Yang pertama lebih kepada ketuhanan Yesus dulu ya. Jadi kalau tidak salah itu kan saya ada sempat dengar atau lihat bahwa sebenarnya iblis atau setan ini kan tidak menginginkan keselamatan itu terjadi, dalam arti iblis itu tidak mau gitu Yesus itu disalib untuk menyelamatkan manusia. Terus kan salah satu buktinya itu kan adalah dengan Yesus itu dicobai oleh setan selama 40 hari ya kalau nggak salah ya, maaf ya Bang ya, karena saya kan baru masuk ke Kristen juga. Selain itu ada nggak bukti lain yang menunjukkan bahwa iblis itu tidak menginginkan penyaliban atau penebusan dosa itu terjadi selain peristiwa 40 hari Yesus dicobai Bang? Boleh nggak aku tahu? Karena aku kan
baru masuk nih. Boleh. Oke, jadi begini Iya ya. bang. Iya, sama-sama. Oke, gini ya Bro Leonard dan teman-teman semua. Jadi gini, ketika Tuhan Yesus itu kan langsung rame kan yang nonton 2000 orang, teman-teman kuatkan ya. Ini mereka punya pasukan report, jadi mereka langsung nge-share konten aku yang baru nih. Jadi gini, langsung 2000 kan yang nonton. Jadi gini, penyaliban Yesus betul memang iblis menyangkali dan iblis berusaha untuk supaya hal itu terjadi, mencegah. Ya, karena begini, pemahaman tentang penyaliban Yesus ketika Tuhan Yesus pun berbicara kepada para murid, berbicara kepada para rasul, yang mereka itu ketika diberitahu bahwa Yesus akan disalibkan, salah satu dari para murid itu yang setia, yang Tuhan Yesus telah pilih itu adalah Petrus. Matius 16 ayat 21, di ayat 21 dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian apa? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandingan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nih, bukti. Ya, bukti bahwa penyaliban Yesus sendiri bahkan oleh muridnya yang mengasihi dia, yang telah ia pilih sejak semula, bahkan Petrus nggak mau supaya Yesus disalibkan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Enyahlah iblis, sebab engkau menjadi batu sandungan, dan engkau memikirkan bukan apa yang Allah pikirkan, tetapi apa yang manusia pikirkan. Artinya apa? Ini menjadi bukti, Bang Leonard, bahwa ketika kita menyangkali penyaliban, ketika kita tidak mau mengakui penyaliban tentang Yesus, itu berasal dari iblis. Gitu. Itu berasal dari iblis, bukan berasal dari Allah. Ya, karena justru Allah menghendaki supaya keselamatan itu terjadi dengan cara mengorbankan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan kebenaran. Gitu. Ya, itu menjadi bukti salah satunya. Ketika Yesus memberitahukan tentang penyaliban, Petrus menyangkal, Petrus nggak mau hal itu terjadi, Yesus negur dengan mengatakan, "Nyahlah iblis." Padahal yang ngomong Petrus loh teman-teman. Yang ngomong Petrus, tapi yang Yesus katakan ketika sedang menegur Petrus, dia katakan dalam Matius 16 ayat 23, "Nyahlah iblis." Artinya apa? Ketika memikirkan bahwa menyangkali penyaliban, itu adalah buah-buah dari si iblis, si jahat. Bukan dari Allah sendiri. Karena Allah justru menghendaki supaya pengorbanan keselamatan itu dapat terjadi. Evil, kamu tuh apa sih? Berisik. So, ini kamu jamet, bikin kena ini aja, kena apa? Report ya. Jadi seperti itu ya, Bang Leonard. Semoga bisa menjawab. Ada lagi nggak kira-kira? Maksudnya masih kurang kah atau bagaimana? Silakan. Izin menanggapi Bang, berarti kalau saya boleh mengambil kesimpulan atau pemahamannya adalah bahwa cara iblis itu tidak melulu secara langsung ya, tapi bisa juga melewati dengan cara mempengaruhi pikiran-pikiran manusia lain gitu ya Bang ya, nggak harus dengan Betul. cara yang secara langsung gitu ya Bang. Betul. Oke. Betul. Terus aku bilang makasih banget nih Bang, jujur sih aku sangat-sangat tahu lah maksudnya apa yang menjadi pertanyaan aku tuh udah terjawab gitu kan, karena ya maklum ya Bang, namanya orang baru masuk kan tentu kan perlu dibimbing lebih banyak lagi ya Bang ya. Terus soal Bunda Maria boleh nggak Bang aku tanya Bang, tapi maaf nih sebelumnya. Gak apa-apa, Bang? Silakan, nggak apa-apa. Silakan. Apa yang ditanyakan tentang Bunda Maria? Pertanyaan aku gini Bang, ini sih mungkin boleh Abang berpikir aku apa sih namanya cacat logika tuh, logika falasi. Boleh Abang menganggap kayak gitu. Cuman aku mau bertanya jujur aja Bang. Jadi gini Bang, Bunda Maria itu kan orang Kristen meyakini mau Protestan kek, mau Ortodoks kek, mau Katolik itu kan menyatakan bahwa ia perempuan yang suci, yang bersih tanpa noda. Pertanyaan saya itu kan penyaliban Yesus Kristus itu kan untuk semua umat manusia ya, karena dosa warisan itu yang disebabkan oleh Adam dan Hawa, sehingga menyebabkan Tuhan harus mencari cara
untuk bagaimana ini anak-anak saya ini bisa selamat tanpa harus lewat neraka ataupun dihukum. Maka hanya dari Tuhan sendiri itulah yang menjadi korban yang sempurna. Nah, cuman pertanyaan saya adalah ketika Yesus itu menyatakan bahwa pengorbanan diri dia itu untuk penebusan semua dosa umat manusia, apakah Bunda Maria itu sebelumnya tidak suci atau bagaimana? Atau Bunda Maria itu dikatakan suci itu dari segi apa sih Bang? Soalnya ngerti nggak Bang maksudnya logikanya gitu loh Bang. Makasih Bang. Maaf ya Bang ya kalau penyampaiannya nggak sempurna. Segera mau mati loh Ya. Begitu aja sih Bang, thank you. BTW Bang, nggak ada suaranya. Sorry, aku lupa mute. Unmute maksudnya, lupa mute malah. Maaf, thank you. Gak apa-apa kok. Ya, Lupa jadi itu kan manusia Bang. Iya, makasih udah mengingatkan. Jadi gini, ketika berbicara mengenai kesucian Bunda Maria dilihat dari apa? Oke, kita baca dalam Injil Lukas ya. Lukas bab 1 ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, kita lihat ya, dalam Lukas 1 ayat 28, di dalam bahasa aslinya, dari bahasa Yunani, itu nanti teman-teman bisa baca di sini. Saya tampilkan di layar ya, biar kita semua bisa melihat secara bersamaan, biar nggak dibilang saya itu asumsi. Nih, Lukas 1 ayat 28, ini kabar sukacita dan ini adalah salam yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Nih, ya, greetings ya. You favored with grace. Nah, ini bahasa aslinya kekaritomene. Kekaritomene ini adalah bentuk dari past perfect tenses dalam bahasa Inggris. Past perfect. Past perfect ini adalah tenses yang menjelaskan bahwa Maria telah dikaruniai sedari mula sebelum malaikat Gabriel menyampaikan salam, sampai pada detik dia menyampaikan salam, dan sampai seterusnya. Paham nggak? Jadi kan ini kan artinya kalau teman-teman baca dalam Lukas 1:28 ini kan salamnya ini kan berbunyi, "Salam hai engkau yang dikaruniai, favored with grace." Nah, favored di sini ini bentuk past perfect. Ya, kalau dalam tenses bahasa Inggris past perfect itu artinya untuk menyatakan bahwa Maria telah penuh rahmat sebelum malaikat Gabriel, jauh sebelum malaikat Gabriel menyampaikan salam itu atau bertemu dengannya. Paham? Jadi rahmat Allah telah memang sudah sejak semula disiapkan. Semenjak Kejadian 3 ayat 15. Yang tadi saya diskusi sama orang yang bernama Angga Maulana, yang ternyata Kristen ya. Aduh, HP saya ini mati mulu nih. Ya, paham nggak kira-kira sampai di sini? Jadi kesucian itu karena rahmat yang Allah berikan kepada Maria. Begitu. Oke Bang, izin menanggapi Bang. Berarti mohon izin Bang. Izin menanggapi berarti sebelum ada nubuatan itu terjadi bahwa Allah itu sendiri ya, maksudnya Bapa itu sendiri ya yang memberikan rahmat atau kasih sayangnya sehingga menyatakan bahwa Bunda Maria itu suci. Begitu Bang kira-kira? Melalui perantaraan Sang Firman dan Roh Allah dan Roh Kudus. Betul. Oke. Kasih Bang. Karena memang sudah dari kemarin dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa tentang perempuan itu. Nah, berbicara mengenai perempuan itu sudah berbicara mengenai penyiapan Allah mengenai seorang perempuan muda yang adalah Bunda Maria. Maka semakin dipertegas dengan Yesaya 7 ayat 14. Begitu. Jadi dikatakan kenapa Maria itu suci ya karena yang dikandungnya adalah kudus. Sedangkan tidak secara bisa kita meyakini, memahami bahwa Kristus dikandung di dalam rahim wanita yang berdosa. Dan gak mungkin rencana Allah itu dadakan, teman-teman. Jangan mengatakan Maria baru disucikan ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar no. Berarti Anda mengatakan Allah dadakan. Loh, kita tahu bahkan dalam kitab Kejadian, dalam perjanjian lama sudah berulang kali nubuatan itu dibicarakan. Semakin dinyatakan dengan jelas. Salah satu yang menubuatkannya Nabi Yesaya ya Bang. Betul, Nabi Yesaya 7 ayat 14. Sebelumnya di Kejadian 3 ayat 15.
gitu. Artinya berbicara mengenai apa yang dikatakan bahwa Maria sejak semula sudah tidak bernoda, itu karena memang pada faktanya kita mengenal Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan dadakan. Bukan Allah yang kemudian baru pada saat terjadi baru dia siapkan. Kan nggak mungkin ya tuh. Loh, mengenai kabar sukacita saja sudah dikasih tahu. Mengenai tempat kelahiran Mesias di dalam kitab Mika saja sudah dipersiapkan. Tetapi engkau, hai Bethlehem, sekalipun yang terkecil, akan dibangkitkan di antara kamu yang terbesar, kan gitu kurang lebih di dalam kitab Mika bab 5 ayat 2. Tempatnya aja udah disiapin. Masa sang perawan, sang perempuan yang akan mengandung dan melahirkan Allah, masa baru dinyatakan ketika malaikat Gabriel, itu kan dadakan, tidak akan pernah bisa selinier dengan konsep bagaimana perjanjian lama berisi apa? Berisi apa perjanjian lama itu? Berisi apa teman-teman? Nubuatan. Apa kamu mau bilang nubuatan tentang Bunda Maria itu nggak ada? Oh, mau naikkan Bang, silakan kalau- Pak Hengki. Naik Pak Manajemen, Hengki dari kalau- bilang saya Kalau tafsir sesuka saya. soal perjanjian lama itu kan pada intinya ya nubuatan tentang sebelum Yesus datang. Kalau untuk Betul, yang perjanjian prainkarnasi. baru itu Sebentar, kan sebentar. penerapannya ya Bang. Perjanjian baru adalah penggenapan, yes betul. Nah ini Pak Hengki Dano bilang katanya saya tafsir sembarang. Silakan Pak Hengki. Tafsir yang seperti apa tentang Bunda Maria itu? Keselamatannya seperti apa? Bagaimana persiapan tentang rancangan dari kedatangan begini Mesias? Pak Yosef. Pakai dalil. Silakan. Saya nanti ketika akan bukakan malaikat data patristik Gabriel- dari bapak-bapak gereja ya. Saya akan bukakan data-data dari bapak-bapak gereja menyatakan Maria dikandung tanpa noda yang sudah dipersiapkan Allah sejak semula. Anda juga bantah data dari Tafsiran bapak-bapak gereja itu bisa dibantah, bukan tidak bisa salah. Yang tidak bisa salahnya kita Astaga. puji. Anda Oh, tidak berarti bisa yang benar mengatakan tafsiran bahwa siapa Pak tafsiran Hengki? Shh, Pak, Ya? berdiskusi tertib. Yang bisa membantah tafsiran Bapak gereja itu siapa? Ya kitab suci. Oh, kitab suci bisa menafsir sendiri. Sekarang begini, ketika Saya malaikat tanya Gabriel kitab suci bisa bertemu menafsir dengan Bunda sendiri. Saya Maria, tanya itu dalil dari mana? berbagi- Shh. dikatakan Kitab bahwa suci bisa nafsir sendiri dan Anda bilang bapak-bapak gereja bisa salah. Yang mengkanon Alkitab itu siapa? yang namanya manusia, yang lahir dari mengkanon manusia. Alkitab, perhatikan, jangan lari-lari diskusinya. Anda mempunyai narasi yang harus dibuktikan, jangan seperti Islam Pak Hengki. Anda bilang bapak-bapak gereja bisa salah. Yang mengkanon Alkitab siapa? Saya mau dengar. Yang mengkanon Alkitab siapa? Pak, come on, speak up. Yang mengkanon Alkitab siapa? Yang mengkanon Alkitab itu siapa? Kabur dia, turun. This guy was already offline, saya screenshot. Jadi jangan alasan Joseph suka ngekick, dia kabur. Blunder kan lu, malu-maluin. Itu oknum Kristen yang bikin batu sandungan. Nggak usah pakai lama kita berdebat mengenai sola scriptura atau apa. Yang kanon Alkitab itu manusia. Dia tidak terkanon sendiri. Ya mikrofonnya dimatikan ya tinggal buka Pak. Cengeng, bisa turun tapi nggak bisa nyalain mikrofon lombok. Aneh. Alasannya nggak masuk akal. Turun hanya karena mikrofonnya dimatikan. Ya dimatikan karena kamu nyerocos sudah mau kabur kok. Tinggal dibuka sendiri aja kok, cengeng kayak Islam kamu. Ini makanya saya bilang kan, oknum-oknum yang kayak gini dipertanyakan nih iman sejatinya nih, ya. Loh, memangnya Joseph itu orang anak baru gede, baru kemarin. Tabiat-tabiat Anda yang sering framing ya, sekawanan Anda, saya sudah rekam dari tadi sejak semula Anda turun, Anda minta dinaikkan ini, saya sudah undang, Anda belum terima. Pak Hengki Dano. Mau bertanya lagi boleh nggak? Ya, bentar dulu Bang Leonard. Silakan jawab. Yang mengkanon Alkitab makanya itu kasih siapa? kesempatan saya bicara. Iya, silakan. Yang mengkanon Alkitab Ya. itu siapa? Yang mengkanon Alkitab, ingat bahwa kitab suci Saya ditulis tidak yang- bertanya yang- mengenai kitab suci itu apa, langsung dijawab. Yang mengkanon Alkitab itu siapa? Langsung to the point, biar tidak mutar-mutar. Yang mengkanon Alkitab ya, siapa? dikanonkan oleh manusia. Oleh manusia. Tadi Bapak bilang manusia bisa salah. Tafsiran Bapak gereja Ya. bisa salah. Manusia yang mengkanon Alkitab disebut siapa Pak? Dan ingat,
Yang Saya mereka nggak kanonkan itu nanya adalah ingat tulisan atau orang-orang tidak. yang dapat Saya dipercaya. nanya manusia Yang hidupnya sudah mengkanon teruji, Alkitab. yang Dengerin. hidupnya sudah Lu kalau nggak mau di-mute, Hengki Dano nggak mau di-mute, jangan kabur, jangan nyerocos. Simple kok, kita diskusi bisa tertib, bisa berjalan lancar kalau Anda bisa sesuai dengan apa yang ditanya. Saya tidak kabur. Oke, Saya sekarang mau saya di sini. tanya, yang mengkanon Alkitab manusia itu namanya siapa? Yang mengkanon Alkitab, kalian mengakukan Damaskus, sementara kehidupan Paus Damaskus kan kita tahu jelas Damaskus. bahwa dia berusaha mendapatkan kehidupannya dengan cara membakar. Hello, pendeta mana ini? Sekolah mana ini? Pendeta Malu-maluin bagaimana? lulusannya. Bukan Damaskus. Damaskus itu nama kota. Beda. Aduh, Hello, udah kau salah. Malu. Sejarah itu kamu jangan pakai sejarah kau. Kau yang nggak tahu. Namanya itu bukan Damaskus. Kau iblis bilang bapak segala Damaskus. dusta Itu kalian. Paus Damasus yang pertama. Kau pun nggak tahu nama aslinya kan? Kocak. Ede lagi bilang Ada salah kau. ucap aja kamu persalahkan gimana sih kau? Ya iyalah, permasalahkan orang kau juga salah kok. Itu fatal loh. Ya tapi kenyataannya kan dia membantu orang. Ya kan? Membantu orang apa? Sekarang saya tanya, Paus membantu Damasus yang lawan-lawannya mengkanon untuk itu bisa merayakan salah. itu sebagai Pak, paus, kan? jangan nyerocos. Paus Damaskus yang mengkanon ini bisa salah. Anda dapat Itu data. salah, bukan itu bukan data yang benar, itu data dari mana nih di Oh, kanonkan oleh Paus Anda bilang Damaskus. data Nggak salah. benar Anda punya itu. datanya enggak? Anda punya datanya enggak? Anda punya datanya enggak? Kau juga punya data bahwa itu memang benar-benar dikanonkan oleh Damasus. Iyalah, ini data saya. Kalau mau data bantah data saya, kalian bantah dengan data nggak data. jelas, Jangan cuma tafsiran ngomong Alkitab hello aja Hengki masih Dano, pakai Hengki sembarangan Dano, kok. Hengki Dano. Kalau mau bantah pakai data. Jangan cuma ngomong di balik kamera yang tertutup. Open cam. Open cam. Yang cuma bacot. Open cam. Saya nggak minta muka, saya minta data. Apakah di muka Anda ada data? Apakah muka Anda adalah layar? Enggak, Hei, data. kalian itu kuah kosong. data yang kalian pakai itu saya sama sekali Data yang kami pakai adalah data yang Gereja Katolik sediakan. Sekarang kalau kamu punya data yang bisa disediakan di tampilan kami, silakan tampilkan, bukan muka. sama sekali tidak bisa Kau dipercaya. tunjukkan kalau kau Enggak. meragukan, Cek. tunjukkan. Diam, Iya, diam dulu, Cek. data kalian Dengerin itu ya. nggak bisa dipercaya. Hengki, jangan kayak Nandar. Hengki, lu meragukan data, ini namanya ad hominem, ini namanya cherry picking. Kalau kamu memang punya data yang bisa membantah Gereja Katolik, tampilkan sekarang. Buka kamera, silakan. Kuah kosong kamu. Hah? Malu-maluin aja kamu. Saya tanya Malu-maluin mengenai apa? kanonisasi Alkitab aja kamu salah. Enggak sama sekali, enggak ada ide tentang Paus punya keutamaan dalam kitab suci. Kalian yang tafsir sembarangan. Oh, malah bahas Kalian nggak ada Paus. hubungan. Orang tua, kuah kosong, dengarkan, nggak lagi bahas Paus. Kamu mau bahas Paus, abis bahas mengenai kanonisasi Alkitab. Kamu bilang tafsiran Bapak Gereja bisa salah. Data Saya yang tanya kalian sama dari kamu. awal aja itu salah. Dengarkan Itu saya, menentukan tafsiran semua. Bapak Kalian, Gereja bisa data-data salah. kalian itu nggak bisa Dengarkan dipercaya. saya, pakai Kenapa dalil. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Hello, dengarkan. Jangan kau asal ngomong, kau diketawain oleh orang-orang di bawah. Ini oknum Kristen yang bikin malu. Kamu tidak percaya dengan otoritas yang Tuhan Yesus berikan di dalam gerejanya. Maka kamu keluar dan kamu juga tidak mempunyai otoritas. Maka dengan premis yang sama, saya juga bisa menyatakan kamu bisa salah. Mau apa kamu? Kamu punya kebenaran itu, silakan tampilkan kebenaran. Bukan mukamu. Tampilkan datanya. Kalian itu selalu sejajarkan Paus dengan rasul-rasul magisterium. dengan kitab Aduh, suci. iya karena Petrus itu sejajar dengan rasul-rasul. Kenapa? Pakai data. Yuk saya pakai data sama kamu. Saya pakai data sama kamu. Kamu tampilkan data, bukan tampilkan muka. Engki. Mandi dulu biar sehat. Lah, data Hengki. kalian tuh saya sudah katakan Yosef. Data kalian itu Hengki. sangat nggak bisa dipercaya. Hengki, hello, Hengki. Iya, Hengki, kamu dengarkan saya, Hengki. Hengki, kita tidak butuh mukamu yang nggak seberapa itu. Kita butuh data. Saya mau tampilkan data. Saya nggak mau data saya nanti dibandingkan dengan mukamu yang nggak seberapa. Bisa tampilkan data, Hengki. Jangan cuma ngomong cengar-cengir, jangan cuma geleng-geleng, jangan kau pikir itu kau savage. Tidak. Mukamu itu tidak menjamin kamu orang benar. Hengki, come on. Data, Hengki. Saya dadakan kebetulan live kamu lewat FYP saya, makanya saya langsung gabung. Tapi kalau saya siapkan data oke. Saya tapi nggak saat ini- peduli, Hengki. Ketika orang sudah berbicara, maka seharusnya dia sudah siap. Kamu kalau belum siap, ngapain kamu nekat, Hengki? Oh, nih. Hengki, jangan alasan, Hengki. Sekarang saya nunggu kamu semalaman di sini, jangan alasan. Saya tetap live di sini. Kamu ambil datamu sekarang.
Jangan alasan. Kenapa Kalau kamu belum punya mikrofon data, kamu nggak bisa selalu ngomong. dimatikan terus? Iya, kenapa dimatikan? Karena omonganmu tidak penting, lebih penting omongan saya. Silakan. Kita tidak percaya dengan omonganmu karena kamu sendiri bilang manusia bisa salah. Kamu bisa salah. Kebenaran kalian berdiri di Saya atas punya data saya Alkitab bahwa Maria telah sejak semula dipersiapkan sudah kudus oleh Allah. Kikaritomene, pas perfect, bantah itu. Ambil datanya Hengki, kemudian hayo, kemudian kita baru berbicara. Hey, hello, mana datanya? Hengki, I will vomit in front of everyone. Jika kamu sekali lagi buka kamera kamu yang hanya menampilkan mukamu yang nggak seberapa itu. Ya, silahkan tampilkan data, bukan muka. Data. Hengki, data. Saya mau pakai timer kalau misalkan cuma nampilin muka seperti Nandar gimana Bang Abdul Masih? Data. Data Heng, udah belum ya? Kita tunggu ya Hengki, nggak apa-apa kita tunggu aja. Sembari kita nunggu Bang Leonard mau ngomongin apa Bang Leonard? Ini kan memalukan. Halo Bang. Iya. Mau nanya apa lagi? Satu pertanyaan aku itu kan Hengki Dano yang nggak seberapa, yang bahkan salah menyebutkan nama yang mengkanon Damaskus. Damaskus itu nama kota, nama tempat di mana si Isa itu akan turun di Menara Putih di kota Damaskus. Kocak. Ya iyalah, salah fatal. Ini kan sejarah. Kocak. Saya nggak sekolah teologi loh Pak Hengki. Saya tahu yang mengkanon siapa. Damaskus. Malu kamu. Kristen dari mana? Hah? Kristen berapa lama kamu? Kocak. Ya, silahkan melihat muka saya dari sini ya Hengki ya, biar kamu juga tahu betapa bagaimana saya tadi juga melihat muka kamu yang gak seberapa itu, bukannya tampilkan data malah muka. Gimana Leonard? Silahkan. Oke, makasih Bang udah ngasih kesempatan banyak loh buat saya nanya. Kan di salah satu doa di HKBP itu kan apa sih namanya? Yang apa ya? Doa para rasul atau apa gitu yang aku percaya jangan kau pakai kepada doa para rasul. Para rasul itu hasil dari bapak-bapak gereja punya kan konsili Nikea. Ya, Hengki ya. Hengki bilang katanya bapak-bapak gereja bisa salah. Hello. Nanti kamu disemprot Hengki loh. Bapak-bapak gereja itu bisa salah. Doa aku percaya. Syahadat rasuli tidak ada di Alkitab. Ya enggak Hengki? Enggak Bang. Maksudnya kalau saya salah, kalau saya tidak salah ingat, maksudnya bukan menyalahkan buku pendeta. Hengki ngapain kabur Heng? Tanggung jawab Hengki. Ini gara-gara lu punya premis jadi blunder kemana-mana kan? Ayo teman-teman, saya tanya sama Bang Leonard sama teman-teman Kristen jujur. Doa aku percaya secara runut apa ada di Alkitab? Pengakuan iman rasuli ada nggak di Alkitab? Ada nggak di Alkitab? Hengki kamu jangan kabur, Hengki tanggung jawab. Ini gara-gara lu nih. Saya tanya ada nggak di Alkitab? Nggak ada, itu dari mana? Rom dari mana Rom itu Rom? Pengakuan iman rasuli dari mana Rom? Pengakuan iman rasuli syahadat Nikea itu dari mana? Kayaknya dari tradisi Protestan. Sorry. Konsili Nikea yang hadir di situ, Konsili Nikea itu siapa? Siapa Konsili Nikea yang hadir di situ? Bapak-bapak gereja bukan? Yang dimaksud sama si Hengki bisa salah. Ayo dong, jangan inkonsisten. Inkonsisten loh ini namanya. Kamu bilang tafsiran Bapak Gereja mengenai Maria bisa salah, kenapa aku percaya kamu percayai? Itu hasil dari Bapak Gereja. Karena Alkitab tidak pernah ada doa aku percaya. Kalau kamu mau based on only scripture, Jesus only teach you guys doa Bapa kami. Yesus nggak mengajarkan aku percaya loh. Kapan Yesus mengajarkan doa aku percaya? Ini makanya teman-teman bahayanya teman-teman punya pemikiran yang seperti beliau tadi. Mohon maaf ya, saya tidak melihat dia dari gereja mana. Enggak, saya percaya banyak teman-teman Protestan yang much better, yang lebih baik daripada teman-teman daripada dia tadi. Ya, pasti dia nanti framing di room Protestan yang oknum yang mereka benci Katolik pasti, gitu. Ya, tapi ya udahlah, nggak usah dibahas. Kita membahas tentang persatuan ekumenisme, nggak membahas tentang perpecahan. Ya oknum-oknum kayak gitu memang bikin jadi batu sandungan. Aduh, untung aja bukan akun saya yang pertama, guys. Kalau akun saya yang pertama udah banyak Islam yang ngerekam loh.
Gua lagi entar PR kenanya kayak Riva kemarin membahas siapa itu yang pendeta yang membahas tentang kanonisasi Alkitab siapa guys? Dokter siapa tuh? Gue jadi lupa. Yang diskusi sama Joshua Tauh siapa sih? Gua yang disuruh bahas, gua kenal juga enggak. Purnomo. Dr. Pur. Ya kan? Coba teman-teman ayo dong terbuka hatinya, terbuka otaknya, terbuka pemikirannya. Itu jadi batu sandungan loh, sadari itu. Jangan menormalisasikan, tegur. Orang kayak gitu tegur. Kita sebagai orang Kristen harus berani terang-terangan tegur. Tegur. Ini jadi batu sandungan, ini yang dimaksud dengan duri dalam daging. Ya, saya nggak melihat dia Katolik, Protestan, atau Ortodoks. Kalau sudah seperti itu tegur. Itu malu-maluin, gitu. Yang jadi batu sandungan itu kita, orang Kristen loh. Secara garis besar. Dan kita jangan menormalisasi. Ini nih, tadi dia bilang tafsiran Bapak Gereja bisa salah. Pertama, Bapak Gereja yang mengkanon Alkitab. Alkitab yang kita pegang otomatis bisa salah. Sekarang, blundernya adalah teman-teman Protestan percaya Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Kalau Alkitab yang dikanonisasi Alkitab itu yang mengkanon adalah Bapak Gereja bisa salah. Berarti otoritas tertinggi kalian tidak punya kebenaran mutlak. Hello. Bagaimana dikatakan punya otoritas sedangkan kebenarannya itu abu-abu menurut Hengki? Hengki, tanggung jawab Heng. Ini blundernya itu maksud saya di poin ini loh. Itu merembet kemana-mana sampai nanti ketika berbicara kesaksian para rasul. Yang tahu Yesus itu menuliskan, yang tahu para rasul menuliskan itu siapa Heng? Nggak ada CCTV. Betul nggak Coach Charis? Betul nggak Rom? Nggak ada kamera, nggak ada dokumentasi. Tahu dari mana Yohanes menuliskan Injil? Nanti kena sama Sinandar dan kawan-kawan. Ayo teman-teman, coba sekarang saya tanya, kena logika nggak? Konsekuensi logisnya itu. Tahu dari mana Yohanes menuliskan Injil? Tahu dari mana Markus itu pernah ketemu Yesus? Tahu dari mana Lukas itu beneran nanya dengan saksi mata? Tahu dari mana Matius itu nanya dengan saksi mata? Tuh, kalau kita tidak percaya otoritas, kalau kita tidak percaya kebenaran yang mutlak dan hakiki dari Roh Kudus bekerja setiap orang itu tidak hilang. Itu kan, kena kan? Hengki, hello, kalau kamu dengerin itu imbasnya kemana-mana, panjang, melebar. Nah itu, makanya ada pepatah ya, sebelum saya lanjutkan dengan Bang Leo, terakhir nih, Bang Leo dan teman-teman. Ada pepatah yang mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelangkah. Itu pepatah untuk Hengki. Hello Hengki. Heng, belajar lagi ya, jangan asal ngomong. Tuh, pepatah itu kamu pelajari. Karena nila setitik, rusak apa sebelangga? Nah, kamu pahami itu ya. Itu jadi kemana-mana. Oke, kita lanjut ya. Membahas tentang Bang Leo. Silakan Bang Leo. Apalagi yang mau dibahas Bang? Sorry ya. Tadi ada iklan layanan masyarakat untuk khusus masyarakat yang tidak punya akal logika yang baik. Silakan. Bang Leo lanjut ya. Mohon maaf sekali. Silakan Bang Udah Leo. boleh ngomong Bang? Boleh. Silakan. Oke. Kan di HKBP itu kan ada doa pengakuan iman rasuli. Salah satunya itu kan aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan orang berdosa, kebangkitan hidup dan pokoknya maaf ya Bang kalau aku nggak hafal, cuman maksud Nggak aku apa-apa, kamu pakai bahasa Batak pun nggak apa-apa kalau itu dalam bahasa Batak, nggak apa-apa. Silakan. Oke Bang, kan di situ ada kalimat dan adanya satu gereja yang kudus itu makna yang sebenarnya itu gimana Bang? Apakah kan gereja ini kan banyak nih GBI, Pantekosta, HKBP dan sebagainya. Itu gimana tuh Bang? Maksudnya apakah hanya satu dari salah satu itu yang benar atau gimana Bang? Makanya aku nanya maknanya itu gimana gitu. Mohon maaf ya Bang ya sebelumnya. Bahasan tepi jurang nih. Tapi nggak apa-apa, memang kita harus memberikan penjelasan gini. Gereja yang satu betul. Hanya ada satu gereja yang didirikan Tuhan Yesus. Yesus tidak mendirikan gereja di mana-mana. Yesus hanya mendirikan gereja ketika di dalam Matius 16-18. Coba bukakan Rom. Mau punya Alkitab yang buku nggak? Atau Coach Charles yang punya? Tampilan, saya nggak minta dibacakan. Kalau dibacakan nanti banyak orang yang bilang kita bohong. Mending tampilkan aja. Berapa Jo? Biar aku bukakan Jo. Matius 16-18. Jangan di Alkitab web, itu hanya jemaat. Enggak. Banyak orang yang nanti Alkitab. akan ini. Yang kita mau kan? Bisa expand buat. Iya. Nah ini biar enak kayak gini tampilannya.
Bentar ya. Oke. Nih, Matius Yesus 16. mendirikan gereja hanya sekali ya. Matius 16:18 silakan. Oke. Nah, diajak. Mana? Kau tutup kamera. Nah, Matius 16:18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja hanya satu. Pentarki mula-mula gereja ada 5. Pentarki, paham? Pentarki, 5. Gereja mula-mula, Yerusalem, Antioquia, Roma, Konstantinopel, dan Alexandria. Semua gereja disebut dengan gereja Katolik pada mula. Anda boleh baca sejarah manapun, fakta manapun, gereja tidak ada yang namanya gereja Ortodoks dan Protestan pada saat itu, gereja Katolik. Sesuai dengan surat dari Santo Ignatius dari Antioquia. Di mana ada Yesus Kristus, di situ ada gereja Katolik. Sama sebagaimana ada uskup, maka ada jemaat. Santo Ignatius menunjukkan kata Katolik sebagai merujuk kepada gereja yang Tuhan Yesus dirikan. Karena pada saat itu ada tanda kutip gereja-gereja lain yang mengajarkan Yesus-Yesus lain. Kenapa? Karena betul teman-teman, ada yang bilang gereja adalah persekutuan kita orang percaya dengan Tuhan Yesus, betul. Dan di luar dari kita yang percaya dengan Yesus yang sejati, yang hanya ada di dalam pengakuan iman rasuli sesuai dengan yang Rasul imani, mereka juga mempercayai Yesus yang lain. Itulah mengapa Rasul Paulus menuliskan dalam Galatia 1 ayat 8 yang menyebutkan ada Injil-Injil lain. Galatia 1 ayat 8 kan berbunyi, sekalipun malaikat dari surga memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, maka terkutuklah dia. Itu sudah kasih kode ke teman-teman bahwa pada masa itu sudah ada pemahaman yang lain. Artinya tadi, tanda kutip gereja-gereja lain di luar daripada gereja yang Kristus kehendaki. Nih, ini apa ya layarnya? Tuh. Nah, apa ya? Bro Jackson, saya mau kecilkan juga nggak bisa. Nah. Thank you, Jack. Saya mau expand diri saya dulu ya, bentar teman-teman. Memang agak ribet. Nah, ROM ini nih. Mau besarkan ROM ini gimana? Bentar. Harusnya bisa ini besarkan ROM. Gimana ya caranya ya? Bisa expand berdua tadi, tapi nggak bisa ke sorry sih, masa harus kayak begini terus ya? Ntar ya, ini pengajarannya harus selesai. Teman-teman harus perhatikan nih. Tuh ya. Santo Ignatius dari Antioquia menuliskan wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be, even as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church, bro. Gitu. Jadi nggak ada Ortodoks, nggak ada Protestan pada saat itu. Gereja yang disebutkan adalah gereja Katolik, Ecclesia Catholicos dalam Kisah Para Rasul. Jadi di situ artinya seperti bagaimana para uskup berada, di situ juga ada jemaat. Maka seperti bagaimana Kristus berada, disitulah ada gereja Katolik. Paham ya? Jadi pemahaman mengenai gereja ini bukan bentuk kesombongan rohani, ini berbicara mengenai bagaimana fakta dan juga sejarah. Karena memang kita juga berbicara mengenai fakta bahwa gereja Katolik adalah gereja mula-mula sehingga nanti skisma tahun 1054 memecah gereja timur yang akan menyebut dan menamakan dirinya dengan gereja Ortodoks. Baru itu ada istilah Ortodoks tuh di tahun 1054. Tetapi bukan berarti istilah tentang pengajaran yang lurus baru ada, bukan. Memang Ortodoks itu untuk menegaskan pengajaran yang lurus karena dari bahasa Yunani orto dan doxa. Orto artinya lurus, doxa artinya pengajaran yang lurus. Tetapi untuk mengenakan itu sebagai kata gereja itu baru ada di tahun 1054. Gereja Ortodoks. Nah baru kemudian setelahnya, berabad-abad setelahnya di abad ke-15-16 baru ada gereja Protestan. Komunitas gerejawi Protestan itulah berdiri. Jadi pemahaman mengenai sejarah ini yang harus kita belajar bersama. Tetapi perhatikan, kita tidak lagi membahas tentang perbedaan karena yang kita bahas adalah persatuan dan persekutuan. Ya. Pembahasan tentang bagaimana gereja yang kembali menjadi satu, itulah pembahasan yang kita terima sekarang. Ya, itu. Sehingga pada akhirnya kita akan bersatu. Teman-teman yang Protestan akan bersatu dengan teman-teman yang Katolik, dan teman-teman yang Katolik juga akan bersatu dengan komunitas gereja dari Protestan dengan gereja yang seperti pada mula. Ortodoks sama nggak? Iya. Itu yang sekarang kita dalam usaha. Maka dari itu yang kita usahakan adalah supaya kita jangan lagi membahas tentang masa lalu, kita membahas masa depan. Kita membahas masa depan yang akan penuh kepersatuan.
Karena nanti Paskah tahun 2025 kita juga akan merayakan Paskah bersama dengan gereja Ortodoks. Gitu. Gereja Katolik dan gereja Ortodoks akan merayakan Paskah bersama. Kita membahas persatuan ya. Persatuan itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ingat, dulu kita kalau menjadi satu, perang salib adalah salah satu alasan kenapa kekristenan bisa bertahan. Situs-situsnya dipertahankan di Israel. Ya, situs-situsnya bisa dipertahankan di Israel perang salib. Itu pada saat kita bersatu loh teman-teman. Coba kalau kita sekarang bersatu lagi. Paham nggak teman-teman maksud saya? Kita nggak bahas mengenai power secara kekuatan tangan untuk nampol, tetapi tentang pengajaran. Ketika kita bersatu sesuai dengan pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka kalau kita sudah bercerai, marilah kita bersatu. Karena yang menyatukan kita adalah kasih karunia Tuhan. Dan memang yang kita tahu bahwa Yesus mendirikan hanya satu gereja, Bang Leo dan teman-teman. Ya, ini bukan berbicara kesombongan rohani, sekali lagi bukan. Memang pada mulanya hanya ada satu gawanan dan satu gembala. Mungkin Bro Rom bisa tampilkan ayatnya. Yesus memang menghendaki tetap ada yang menggembalakan kita. Tetap ada. Makanya Petrus ditunjuk menjadi pengembala. Supaya kita menjadi satu kawanan dan satu gembala. Betul nggak? Ada nggak ayatnya? Ada yang tahu nggak di mana itu? Ayo, Yohanes 10 ayat 16. Ya, kan Yesus menghendaki supaya kita satu kawanan dan satu gembala nih, paham dulu. Kita kan memahami Yesus itu pernah ngomong di dalam Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kan gitu. Artinya gembala kita Yesus. Pada waktu itu Yesus berbicara. Nah sekarang Joseph pada saat setelah Kristus naik ke surga artinya bagaimana? Ya kita tetap memahami bagaimana gereja terlihat dan gereja yang tidak terlihat. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. So pasti itu. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia menitipkan gembala itu kepada Rasul Petrus. Di mana Rasul Petrus dititipkan? Ya baca Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 14. Baca coba. Ayo, coba tolong minta bukakan projection mungkin. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan seterusnya. Ini Petrus nanti disuruh untuk mengembalakan domba-domba nih. Ya, Bro Leonard colong disimak. Nah, itu gembalakanlah domba-dombaku tuh. Yohanes 21 ayat 14 sampai dengan sampai dengan seterusnya. Nah, silakan dibacakan Jack. Oke, izin ya. Gembalakanlah domba-dombaku, ini perikopnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kukehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah ya, terpujilah Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang telah memberikan kita pengetahuan bahwa Dia tidak membiarkan domba-dombanya sendirian. Ya, nubuatannya tergenapi, amin gak? Bahwa kita itu ada gembala yang terlihat. Yesus naik ke sorga nggak ninggalin cuma ninggalin oh ini enggak, tapi ninggalin benar-benar bahwa ada yang menggembalakan kita secara terlihat. Paham? Secara fisik itu Petrus penerusnya. Yesus bilang kepada Petrus 3 kali. Teman-teman tahu nggak? Dalam tradisi Yahudi 3 kali itu adalah bentuk
Bentuk apa? Bentuk apa? Kesungguhan yang benar-benar tidak dapat dipungkiri. Sehingga ketika Petrus ditunjuk oleh Tuhan Yesus sebagai gembala, menggembalakan domba-dombanya, itu so pasti. Jadi gereja yang digembalakan Petrus inilah yang dimaksud dengan gereja yang satu itu. Nah, gimana nanti pertanyaan berikutnya kalau ternyata ada gereja di luar dari gembala Petrus, ya akan kembali. Tadi kan udah baca Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi domba-dombaku yang bukan dari dalam kandang ini. Tuhan Yesus, mereka akan jadi satu kawanan, satu gembala. Amin gak? Artinya apa? Ya memang Yesus sudah tahu bahwa nanti akan ada perpecahan. Makanya saya pernah bilang kan di dalam penjelasan ketika berbicara dengan teman-teman Islam bahwa mereka terpecah menjadi 73 golongan. Mereka yang tadinya satu dipecah. Nah, Yesus ini berbicara mengenai kesatuan yang akan terpecah tapi akan kembali lagi jadi satu. Maka Yohanes 17 ayat 21 nanti Tuhan Yesus katakan apa? Supaya mereka menjadi satu sama seperti aku dengan engkau ya Bapa. Kan gitu. Maka dalam Injil tadi, Yohanes 10 ayat 16, kemudian Yohanes 21 ini berbicara mengenai kawanan domba ini yang akan digembalakan, inilah yang akan menjadi satu kawanan yang sejati. Ya kan? Ngerti nggak? Nih makanya saya bilang ketika Yesus ngomong sesuatu, Anda harus meresapinya dengan dalam. Yesus ngomong Yohanes 10 ayat 16 tadi yang aku bacakan di awal. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Kira-kira di luar Kristus bisa nggak dikatakan sebagai domba? Saya tanya, bisa nggak di luar Kristus dikatakan sebagai domba? Yang dikatakan sebagai domba adalah yang adalah kepunyaan Kristus, betul nggak? Betul nggak? Saya tanya sama teman-teman. Loh kalau Kristus bilang ada domba-domba lain yang bukan berasal dari kandang ini, lagi ngomongin siapa? Anda jangan bilang ngomongin orang tidak percaya. Orang tidak percaya bukan disebut domba, hello. Bukan disebut domba. Ini orang percaya. Ini berarti yang belum satu kawanan dengan kehendak Kristus. Enggak lagi ngomongin orang Islam, enggak lagi ngomongin orang ateis. Ini lagi ngomongin domba. Domba ini adalah orang-orang yang sudah percaya Kristus tapi belum satu kawanan dan belum satu gembala. Jadi ini yang percaya tetapi belum satu kawanan dan satu gembala dengan Kristus. Maka ketika Kristus telah menunjuk Petrus untuk menggembalakan dombanya, maka bagaimana nasib-nasib domba-domba yang berada di luar dari kandang itu? Ya akan jadi satu kawanan dan satu gembala kata Yesus. Gitu. Ya kan? Coba sekarang berbicara mengenai bagaimana akhirnya teman-teman kita bisa mengerti bahwa kekristenan itu mengajarkan kita menuju unity, persatuan, persekutuan. Karena yang namanya bersekutu itu harus satu. Nggak ngerti? Nggak bisa berbeda-beda. Loh kita memang bisa bersekutu dengan Islam. Nggak bisa. Bersekutu apanya? Yang namanya sekutu itu satu dalam kehendak, satu dalam pikiran, satu dalam visi. Kalau sudah berbeda seperti itu, nggak bisa bersekutu. Betul nggak? Coba kalau kita belajar politik yang disebut dengan sekutu. Sekutu itu apa? Sekutu barat, sekutu timur. Mereka punya pemahaman politik yang sama. Tujuannya sama. Betul nggak? Sama nggak? Sama nggak? Saya tanya. Sama. Nggak mungkin berbeda. Ketika kekristenan dibilang bahwa kekristenan adalah berbicara mengenai persekutuan. Persekutuan itu harus satu. Persekutuan itu harus mengerti dan memahami satu sama lain. Kita nggak membahas tentang perbedaan bagaimana sejarah latar belakang. Loh, murid-murid Yesus latar belakangnya beda-beda semua kok. Kita nggak bahas itu. Kita membahas tentang satu tujuan, satu iman, satu baptisan. Betul nggak Coach Charles? Betul nggak teman-teman? Betul. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, Joseph, tapi kan misalkan Bang Leo nanti ada pertanyaan, Bang, tapi faktanya kan gereja berbeda-beda, doktrinnya berbeda. Itu gimana Bang? Ya udah dibicarakan berarti. Ya toh? Udah ada omongan berarti nggak mungkin asal satu aja ya. Kita percaya dengan gembala-gembala kita masing-masing yang pada akhirnya nanti akan satu kawanan itu. Nah tadinya gembala-gembala ini pasti akan membicarakan perbedaan. Mereka juga pasti sudah berpikir, sudah memikirkan itu. Gimana nanti pada saat saya membicarakan tentang kepada jemaat saya ini di gereja saya ini, gimana nanti
Teman-teman tahu nggak, Paus Fransiskus mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kepala-kepala gereja masing-masing, baik dari gereja ortodoks maupun dari teman-teman komunitas gerejawi Protestan, itu berbicara apa? Ya berbicara perbedaan itu loh, mau dikemanain. Jadi no worry, itu sudah didiskusikan, baca dokumen misal From Conflict to Communion. Itu dibahas semua, misalkan kesalahpahaman dari teman-teman Katolik dan Protestan, dibahas satu sama lain, didiskusikan. Bisa nggak kira-kira ada jalan keluar? Bisa, kata siapa? Ada loh teman-teman, percaya nggak sama saya bukannya curhat atau gimana. Ada loh orang Kristen loh, ngakunya Kristen bilang nggak mungkin bisa satu. Itu namanya sinkretisme. Parah nggak itu? Parah nggak? Bilang katanya sinkretisme. Padahal kita percaya Roh Kudus itu berbicara kepada pemimpin-pemimpin kita untuk bisa berbicara perbedaan yang akan menjadi satu. Karena buah dari Roh Kudus adalah persatuan. Jadi perbedaan itu mungkin nggak menemukan persatuan? Mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin. Tidak ada yang mustahil. Kok bisa-bisanya ada orang mengaku Kristen bilang itu sinkretisme? Coba bayangkan teman-teman. Kan kita sudah tahu di zaman para Yesus saja sudah terbiasa dengan adanya perbedaan, betul nggak? Paulus menegur Petrus, Petrus menegur Paulus, Paulus menegur Barnabas, Barnabas menegur Paulus, dan sebaliknya dan seterusnya. Saling menegur satu sama lain. Perbedaan itu bukan dalam artian ya saling menyalahkan satu sama lain. Ngerti kan? Mengerti? Ya. Tetapi tentang pelajaran yang harus kita bisa gali satu sama lain, akhirnya menjadi persatuan. Gitu ya. Jadi seperti itu Bang Leo, kurang lebih. Tapi kalau gembalanya Hengki sulit sih. Ya kalau itu nggak usah dibilang lah. Jadi gitu ya, kalau berbicara mengenai perbedaan, orang Kristen sudah dari dulu berbeda. Tetapi perbedaan itulah yang membuat kita percaya dengan adanya otoritas dari Roh Kudus yang bekerja, bahwa Roh Kudus yang akan mempersatukan. Gimana Bro Leo, ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan atau ditanggapi? Silakan. Ada Kak, sangat menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Makasih ya Abang. Terima kasih juga Bro sudah mau bertanya dan mendengarkan tentunya. Karena orang kebiasaan itu hanya bertanya dan tidak mau mendengarkan. Dan itu dari mana? Dari sebelah. Bersyukur ya kalau kita orang Kristen harus berani mempunyai sifat berbicara iya, mendengarkan juga iya. Gitu. Jadi jangan hanya kita mau didengarkan, tapi kita juga harus mau mendengarkan. Ya, jadi kalau mau hanya didengarkan saja tanpa mau mendengarkan, kita jadi yang sebelah. Karena yang sebelah biasanya maunya hanya didengarkan. Terbukti dari bagaimana implementasi ajaran mereka maunya koar-koar aja ya, gitu. Itu ya, terima kasih tapi Bro Leonard ya. Karena kalau kita salah memahami atau ngambil kesimpulan sendiri ya itu berbahaya buat diri kita sendiri, Bang. Betul. Kita harus saling cross check, betul. Itu iman yang membuat kita tahu bahwa ada kutipan ya, fides quaeris intellectum, iman yang mencari pemahaman. Puji Tuhan ya, kita diajarkan untuk saling meng-cross check. Gitu. Terima kasih ya Bro Leonard ya. Tetap teguh, pokoknya bertumbuh dalam iman di dalam Kristus karena kamu baru ya. Tetap teguh. Semoga kamu tetap bertumbuh. Kalau ada pertanyaan apa-apa next time kamu mau nanya lagi silahkan naik ya Bro ya. Feel free. Oke, makasih Bang. Makasih banget. Terima kasih juga. Saya juga yang terima kasih juga sama kamu. Sama berterima kasihnya karena kamu mau. Abang, aku izin post SS-an live Abang ini boleh? Boleh, silakan. Yes. Silakan. Saya kan harus izin dulu sama Abang, takutnya Abangnya nggak terima. Enggak lah, saya terima. Orang saya udah biasa kok mau di postingan apa aja sama si Nandar diedit juga saya terima. Karena bagaimanapun ketika berbicara mengenai Kristus, baik jelek maupun bagus, tetap Kristus yang pasti akan diwartakan. Orang pasti akan bertanya-tanya. Itulah ya, makanya nggak usah heran gitu. Ya, terima kasih ya Bro Leo sekali lagi ya. Shalom, selamat malam. Oke, shalom. Jangan lupa tag Hengki Bro. Iya dong, tag Hengki. Jadi gini, ngomongin Hengki mulu, gue jadi nanti kepikiran Hengki. Nanti jawabnya gue jadi meleset nih. Jadi gini, kalau kita ngomongin tentang kejelekan dan keburukan orang, ya tetap orang itu akan terus dibicarakan. Subjeknya ya orang itu, gitu. Jadi nggak masalah, jadi nggak apa-apa lah. Saya juga no worry kalau dibilang. Tapi ya itu ya, nggak boleh seuzon. Sama seperti berbicara tentang Kristus, kejelekan tentang Kristus pasti orang-orang akan memikirkan Kristus. Ya, gimana Bro Patrianto? Shalom, selamat malam. Thank you sudah mau nunggu. Silakan. Iya Bang, selamat malam. Ya, suaranya agak jauh, Om.
Ya, selamat malam, Bang. Ya, nah ini kedengeran, silakan. Ini saya mau nanya, boleh, Bang? Boleh. Nah, Yesus itu menurut Abang ada sangkut pautnya nggak dengan Isa? Menurut saya, baik menurut saya, menurut para rasul, menurut para bapak gereja, Yesus ya Yesus. Bukan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan Isa yang dipercayai oleh Muhammad dan pengikutnya. Bukan Isa yang dipercayai oleh kami, terutama. Begitu. Gitu. Terus satu lagi, Bang. Saya ingin bertanya, di dalam agama Abang Kamu ini cepat bukannya ngobrol lah. Kamu cepat ngomongnya cepat. Soalnya kamu tuh noise. Kamu cepat ngomongnya, jangan langsung aja. Soalnya noise. gini, oke. Maaf Di ya. dalam agama Abang kita nggak nyebutin agama ya. Dalam agama Abang itu tata cara beribadah tuh di dalam agama Abang ada nggak diterangkan di dalam Alkitab bagaimana cara kita beribadah menyembah Tuhan kita gitu? Ada, menyembah Tuhan, ada tata caranya. Oke, di mute dulu ya. Udah, Ya. dapat pertanyaan. Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dah, itu diajarkan seperti itu. Tata caranya bagaimana? Berdasarkan tradisi. Bagaimana itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Ekaristi. Apa itu ekaristi? Ekaristi adalah perjamuan kudus yang diperingati bagaimana kita bisa merenungkan dan meresapi karya keselamatan yang Tuhan telah nyatakan di depan kita, yaitu tubuh dan darahnya yang telah diberikan untuk pengampunan dosa. Dan ketika itu Yesus mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Disitulah poin titik di mana penyembahan Allah dalam roh dan kebenaran itu diperjelas. Jadi kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ibadah yang sejati itu adalah ekaristi atau perjamuan kudus. Tuh, nanti di dalam Ibrani 10 ya, Ibrani 10 itu dijelaskan. Ya. Dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Maka persembahan yang sempurna dalam Ibrani 10 adalah Kristus yang telah mempersembahkan dirinya bagi kita. Yaitu dengan apa? Dengan ekaristi, yang adalah sungguh tubuh dan darah Kristus yang kita santap, yang kita terima, yang kita peroleh. Yang itu adalah tubuh, darah, jiwa, dan keilahian daripada Tuhan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus juga bilang di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Ya, sebab kasih itu kurban, dan kurban itu adalah Kristus. Begitu, bro. Ya maksud saya gini, Bang, istilahnya cara praktek ibadahnya gitu yang diajarin itu Yesus langsung atau gimana? Yesus langsung. Yesus istilahnya langsung gini, yang kasih tahu. Yesus istilahnya gini kan, kalau kamu istilahnya ingin menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, gini cara beribadahnya untuk mengagungkan aku gitu. Iya, itu Yesus sendiri yang ngomong. Coba buka di dalam Injil. Bro Jackson atau Bro Ron bisa minta tampilkan nggak yang tadi, kayak tadi lagi. Bro Jackson berkeberatan nggak di dalam Injil Lukas bab 21 atau 22 itu mengenai perjamuan Tuhan, penetapan perjamuan Tuhan. Di jalan meja. Iya. Bro Jackson boleh minta tolong bukakan Lukas 22 ayat 7 sampai dengan 38 boleh? Kita bukakan ya, sabar Patrianto. Kok Patrianto malah yang aku besarkan. Lukas 22. Lukas 22 ya, silakan dibuka. Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 23 kalau boleh dari ayat 14. Yes, tolong dibacakan Jack. Thank you. Aku baca ya. Penetapan perjamuan Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal ini digenapi dalam kerajaan Allah." Kemudian ia bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi
ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari ini?" Katanya kepada mereka. Apakah itu jawab mereka? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Lanjut ya. Udah cukup sampai di situ. Thank you Jack. Jadi gini, berbicara mengenai Ekaristi, itu tadi Yesus sendiri katakan kan, ada tata caranya. Bagaimana Yesus mengucap syukur, ya kan, memberikan kepada para murid roti yang dikatakan adalah ini adalah tubuhku, ya kan. Kemudian dia mengambil roti, ya, mengucap syukur dan berkata kepada mereka, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dia juga mengambil cawan dengan cara yang sama. Ia mengucap syukur, memberikannya kepada muridnya seraya berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Itu yang diucapkan oleh imam kami, romo kami ketika Ekaristi itu diberikan kepada kita semua dan ditampilkan kepada kita semua. Nah, pertanyaannya, ketika berbicara mengenai tata cara, ini pun juga yang menjadikan keserasian antara kekristenan adalah tradisi yang telah terbiasa di kami bahwa ketika berbicara mengenai Ekaristi, ada beberapa hal yang secara tidak langsung dituliskan dalam Alkitab. Maka orang Kristen pernah nggak bertanya, ada doa yang diucapkan oleh Yesus yang tidak tertulis dan tidak tercatat dalam Alkitab? Ada, tahu nggak apa? Ya, doa syukur. Itu ketika dia mau mengangkat roti. Itu tadi Lukas 22 ayat 14 itu. Kan Yesus bilang di situ, kan itu dikatakan Yesus ia mengucap syukur, lalu ia mengambil roti mengucap syukur. Ada yang tahu nggak ucapan syukur Yesus itu apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ucapan Doa syukur syukur Yesus? agung. Nah, doa syukur agung. Tuh, tahu dari mana kita doa syukur agung? Dari tradisi para rasul, tradisi para bapak gereja. Apa Yesus itu mengucap syukur gitu. Nah, kan? Ada doanya. Dan itu tradisi yang tetap dipertahankan dan memang itulah yang dilakukan oleh gereja Katolik, itulah doa syukur agung. Dan itu hanya Romo yang mengucapkan itu karena itu in persona Christi. Gitu. Ya. Begitu Bro Patrianto. Jadi itu dijelaskan sendiri sama Yesus dan dilakukan oleh para rasul dan para murid dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai dengan sekarang kita masih melakukan itu. Mengucapkan itu dan ya itu tadi melakukannya. Jadi tata cara rasul yang diikuti oleh Yesus itu ibadahnya Tata kayak cara Yesus yang diikuti oleh para rasul, kebalik kan. Tata cara rasul yang diikuti Yesus, tata cara Yesus yang diikuti para rasul. Jadi dulu Yesus daripada rasul gitu. Ya iyalah, lebih dulu Yesus daripada rasul. Gimana sih? Kok mau bahas yang sesuatu yang udah jelas-jelas jawabannya memang itu? Iya, maksud saya gini Bang, tata cara ibadahnya dan praktek ibadahnya gitu. Apakah Yesus pernah mengajarkan kayak gitu? Istilahnya gimana sekarang abang beribadah kan? Apakah Yesus mempraktek kayak gitu? Aja bang capek gua bang. Udah ditampilin ayatnya, lu kagak ngeliat. Udah dibacain, lu kagak ngedengerin. Itu ditampilin tadi ayatnya segede gaban. Dibacain lagi, bonus. Nggak disuruh baca sendiri. Ya, sorry tadi keselip ya. Penetapan perjanjian Tuhan ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Ya baik teman-teman, itulah tadi diskusi yang sangat luar biasa sekali, sangat seru dari Joseph dengan para polemikus. Dia menjawab setiap pertanyaan polemikus dengan detail, dengan rinci, semuanya dia jawab. Dan
dia bisa memberikan penjelasan yang sangat baik dan juga sumber dan data-data yang sangat lengkap dan jelas. Karena disitulah kemampuan Joseph ya, dia dikaruniai Tuhan dengan pengetahuan yang luar biasa, di mana dia bisa memberkati banyak orang dengan pengetahuan dia, di mana dia menjawab setiap pertanyaan dan juga polemik dari para kadrun, dan dengan jawaban dia itu banyak sekali kadrun yang sebenarnya terbungkam, dia tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan bantahan lagi, karena di situ Joseph menjelaskan dengan sangat baik dari setiap pertanyaan-pertanyaan para polemikus. Meskipun kita tahu sendiri para kadrun ini kalau bertanya kadang-kadang pertanyaannya itu tidak masuk akal, tidak jelas apa yang ditanyakan, karena yang disampaikan hanya sebuah tuduhan ya. Jadi tuduhan itu tidak bisa dianggap sebagai pertanyaan, karena ketika mereka menuduh ya mereka sudah berasumsi dengan tuduhan mereka itu. Jadi apapun yang Joseph jawab pada saat dia bertanya, ya para kadrunnya tidak akan menerima jawaban itu, karena mereka sudah datang dengan tuduhan, dengan asumsi yang mereka buat di kepala mereka sendiri. Jadi keinginan mereka tuh datang adalah mereka ingin menunjukkan kesalahan, atau seperti memberikan konfirmasi bahwa iman Kristen itu banyak yang salah, banyak yang tidak masuk akal, seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti ini Joseph sudah bisa tahu ya, dia sudah bisa mengidentifikasi dari pertanyaan mereka, dari gaya bertanyanya mereka. Joseph sudah bisa tahu kalau orang ini tidak benar-benar ingin tahu, tidak benar-benar mencari jawaban, karena yang mereka inginkan hanya Joseph ini mungkin terlihat tertuduh atau terlihat kalah dalam debat, padahal itu tidak pernah terjadi. Dan asumsi mereka ini asumsi yang mereka buat-buat sendiri, yang berdasarkan logika berpikir mereka sendiri ya. Jadi sudah dipastikan itu adalah sebuah tuduhan yang ngawur, tidak ada dasar yang jelas, dan bisa dibilang itu adalah sebuah penyesatan terhadap dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Karena ketika mereka mengatakan itu di publik ya otomatis mungkin akan ada orang yang terpercaya, yang akhirnya merasa itu benar, ada juga yang tidak. Jadi kita perlu dukung terus para apologetika ini supaya mereka bisa menunjukkan kepada publik bahwa banyak oknum-oknum dari RT 6 ini yang sangat suka membuat asumsi dan tuduhan-tuduhan yang kelewatan, sehingga apapun yang disampaikan ya mereka tidak akan mendengar, mereka tidak akan menerima itu sebagai sebuah kebenaran, karena yang mereka inginkan hanya konfirmasi tuduhan mereka itu benar. Padahal ketika mereka ditanya lebih dalam tuduhan itu dari mana, apa dasarnya, mereka tidak bisa menjawab. Dan itulah yang terjadi teman-teman. Mereka selalu melakukan hal itu di diskusi-diskusi seperti ini. Dan ya banyak sekali orang-orang yang tidak memberikan edukasi kepada mereka bagaimana cara menjawab, bagaimana cara memberikan tanggapan, bagaimana cara berdiskusi. Ya akhirnya seperti itu ya teman-teman.
Ya, itu saja teman-teman dari saya. Semoga video ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan jangan lupa juga tonton video-video yang lainnya ada di channel ini, karena banyak video-video yang luar biasa juga yang ada di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini dan channel ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.